Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya, Tude Maha. Di video saat ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan bahasa C atau bahasa C++ di VS Code. Nah mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah pakai bahasa C tersebut di VS Code. Tapi masih ada kendala bagaimana cara ngerannya, kemudian IntelliSearch nggak mau, kemudian setelah install ekstensi tetap juga nggak bisa ngeran. Nah maka dari itu kita akan belajar bersama-sama pakai bahasa C atau bahasa C++ di video ini. Nah, dalam video ini, saya akan sediakan dua cara untuk menggunakan bahasa C atau C++ di VS Code. Yang pertama, kita akan minta bantuan ke CodeBlocks, dan yang kedua, kita akan langsung menginstal MinGW sebagai compiler bahasa C-nya untuk menjalankan bahasa C di perangkat kita masing-masing. Nah, yang cara pertama, lebih proper buat teman-teman yang pengen pakai CodeBlocks dan juga VS Code secara bersamaan. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman pengen pindah dari CodeBlocks ke VS Code, tapi belum mau pindah sepenuhnya. Dan yang ketiga, itu karena teman-teman sudah install CodeBlocks yang isi MinGW, kemudian MinGW-nya akan kita pakai di VS Code. Nah, cara yang kedua, lebih proper buat teman-teman yang emang pure pengen pakai VS Code tanpa CodeBlocks sama sekali. Makanya kita langsung install MinGW-nya. Nah, sebelum kita lanjut, saya kasih tahu bahwa saya sudah siapin timestamp di deskripsi di bawah. Mungkin teman-teman yang pengen skip ke menit tertentu bisa langsung pakai fitur timestamp yang udah saya sediain di deskripsi di bawah. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai tutorialnya. Let's go! Oke, langsung kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita bakal langsung download VS Code yang merupakan tokoh utama kita di video kali ini. Nah, pastikan perangkat teman-teman sudah terkoneksi internet, lalu buka browser kesayangan teman-teman masing-masing. Lalu kita search VS Code. Nah, setelah tampil, teman-teman langsung klik bagian download untuk mendownload VS Code. Nah, karena kita bakal pakai di Windows, maka kita bakal langsung klik tombol download untuk Windows. Nah, download akan langsung jalan otomatis. Kalau misalnya nggak jalan, teman-teman bisa langsung klik link ini, direct download link. Oke, kita tunggu sejenak agar downloadannya selesai di download. Ini bakal tergantung banget sama koneksi teman-teman. Kalau koneksinya lancar, bakal cepet, tapi kalau kurang lancar, bakal sedikit lambat. Oke, downloadnya udah selesai. Kita langsung buka lokasinya. Kemudian, kita langsung double klik file installer yang sudah kita download. Di bagian pertama, kita pilih I accept the agreement, kemudian next. Nah, pilihan pertama, teman-teman centang kalau pengen icon VS Code-nya langsung tampil di desktop. Kita next lagi, lalu kita install. Nah, di instalasi akan makan sedikit waktu, tapi tidak lama banget, karena file installernya tidak terlalu besar. Nah, kemudian setelah selesai diinstal, bagian launch Visual Studio Code-nya kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik finish. Nah, selanjutnya kita bakal install CodeBlocks buat teman-teman yang pengen pilih cara pertama. Kalau misalnya teman-teman pilih cara kedua, yaitu tanpa CodeBlocks, teman-teman bisa langsung skip ke instalasi MinGW-nya yang dapat teman-teman lihat di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita minta bantuan Google lagi buat cari CodeBlocks. Ketik aja CodeBlocks. Kita enter. Nah, setelah tampil hasil googlingnya, kita pilih lagi bagian download. Nah, di halaman CodeBlocks-nya, kita pilih bagian download the binary release. Oke, kita scroll ke bawah sampai nemu bagian download untuk Windows. Nah, di bagian ini, pastikan teman-teman pilih installernya, yaitu yang ada exe-nya atau executable-nya, dan pastikan teman-teman pilih yang isi MinGW. Yang isi MinGW dan juga yang isi X-nya. Pastikan juga sesuai dengan bit komputer teman-teman, ada 32 bit dan ada yang nggak isi, artinya ini adalah versi 64 bit. Karena komputer saya 64 bit, di bagian ini saya akan pilih yang bagian 64 bit. Teman-teman bisa pakai Mirror Forge Hub ataupun SourceForge-nya. Kali ini saya akan pakai yang SourceForge. Langsung diklik. Teman-teman akan dibawa ke website Mirror-nya untuk download, dan download akan langsung berjalan secara otomatis. Oke, kita tunggu hasil downloadnya yang kurang lebih besarnya 145 MB. Oke, CodeBlocks-nya sudah selesai terdownload. Seperti biasa, kita buka dulu tempat menyimpannya. Kemudian langsung kita double klik file installer CodeBlocks yang sudah kita download sebelumnya. Kalau ada peringatan, pilih yes. Oke, instalasi akan kita mulai. Pertama, kita klik next, kemudian I agree, langsung next, langsung kita install. Nah, karena saya sudah pernah install, makanya muncul notifikasi seperti ini.
Kalau teman-teman sudah install dan install lagi, bisa klik yes. Tapi kalau teman-teman pertama kali install, nggak bakal muncul notifikasi seperti tadi. Oke, kita tunggu dulu instalasinya. Akan makan sedikit waktu karena installernya lumayan besar. Nah, instalasi sudah selesai. Nah, di bagian ini, notifikasi "Do you want to run code blocks now?" Pilih no, lalu kita klik next dan finish. Nah, sekarang kita bakal langsung include path dari MinGW yang ada di code blocks. Teman-teman bisa minimize dulu semua window, lalu klik kanan di bagian icon shortcut code blocks yang udah ada di desktop, kemudian pilih open file location. Nah, di folder ini bakal ada folder MinGW, kita buka, lalu di bagian ini kita klik bin-nya atau kita buka. Kemudian kita klik di bagian address bar-nya, klik kanan, kemudian copy untuk kita ambil alamat dari MinGW-nya. Kemudian kita bakal include path, kita buka control panel, lalu klik System and Security, masuk ke System. Kemudian di bagian ini kita pilih Advanced System Settings. Atau teman-teman juga bisa pakai cara lain, yaitu di bagian Search, teman-teman search env. Nah, di bagian Edit the System Environment Variables, teman-teman klik, dan bakal tampil window yang tadi. Yang lainnya bisa kita minimize atau close dulu. Nah, di bagian ini kita klik Environment Variables. Nah, pastikan teman-teman pilih yang System Variables, jangan yang User, karena yang System akan langsung berlaku secara keseluruhan, bukan untuk satu user saja. Di bagian Path, kita double klik, kemudian kita pilih New, lalu kita klik kanan, paste yang udah kita copy tadi, lalu klik OK, dan OK. Nah, buat mastiin bahwa path-nya sudah kita letakkan dengan benar, teman-teman bisa buka CMD, lalu kita ketik gcc, kita enter. Nah, kalau misalnya sudah ada tulisan seperti ini, fatal error, maka MinGW-nya sudah kita berhasil letakkan path-nya. Nah, kalau misalnya tulisannya nggak sesuai sama ini, atau tulisannya beda, teman-teman bisa ulang nonton videonya untuk melihat di mana kesalahan yang teman-teman lakukan. Oke, instalasi MinGW dengan menggunakan code blocks sudah selesai. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke settings VS Code. Nah, buat setting VS Code-nya, teman-teman bisa langsung klik timestamp di bawah di deskripsi untuk bisa langsung skip ke pengaturan atau setting dari VS Code-nya. Oke, buat teman-teman tadi yang sudah langsung klik di timestamp-nya, pastinya sudah pengen install bagaimana caranya pure pakai VS Code tanpa code blocks. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Sekarang kita buka browser kesayangan kita masing-masing, lalu ketikkan MinGW. Oke, sudah muncul hasil penelusurannya. Kita pilih yang MinGW W64 di website MinGW-nya. Kita klik. Setelah tampil di bagian kolom kiri, kita bakal klik yang download. Nah, di bagian download ini, kita pilih download untuk Windows, yaitu di bagian MinGW64 Builds. Kita klik, lalu akan diarahkan ke link downloadnya. Kita pilih yang SourceForge. Nah, downloadnya bakal langsung dimulai secara otomatis. Oh, ada sedikit error koneksinya, tapi tetap berhasil di-download. Nah, filenya kecil, sekitar 1 KB. Oh, bukan, 1 MB, karena hanya bersifat online installer. Seperti biasa, kita open filenya. Kita bisa minimize dulu window yang lain. Nah, setelah terbuka, hasil download MinGW-nya, kita double klik. Jika ada peringatan, kita pilih yes. Nah, di bagian pertama, kita pilih next, lalu MinGW-nya akan tampil seperti ini. Nah, di bagian ini, di arsitektur, pastikan teman-teman tahu bit komputer yang teman-teman pakai. Kalau misalnya 32 bit, pilih yang i686, kalau 64 bit, pilih x86_64. Nah, karena saya pakai komputer dengan bit 64 dan 64 bit, saya pilih yang x86_64. Oke, kita next. Nah, di bagian destination foldernya, kita pilih dulu semua, lalu kita copy. Kita tempatkan di notepad saja, yang nantinya akan memudahkan kita untuk mencari tempat dari MinGW yang sudah kita install. Setelah disimpan tempatnya, kita bisa next, lalu kita tunggu MinGW-nya di-download. Pastikan kondisi teman-teman lancar agar tidak terjadi error. Nah, setelah full ter-download, kita klik next, lalu klik finish. Nah, tadi yang udah kita simpen alamatnya, kita copy lagi, kita masuk ke File Explorer, kita pastikan alamat yang tadi untuk masuk ke tempat penyimpanan MinGW-nya. Kita enter. Setelah terbuka foldernya, kita double klik di bagian MinGW64, lalu kita double klik di bin. Nah, setelah masuk ke folder ini,
kita klik lagi address barnya, lalu kita klik kanan, klik copy. Nah, sekarang kita bakal tempatkan path yang tadi ke environment variables. Teman-teman bisa masuk ke control panel, masuk ke system and security, ke system, lalu pilih yang advanced system settings. Nah, cara ini juga bisa teman-teman lakukan dengan melalui search, yaitu dengan cara search, klik env, di bagian edit the system environment variables, kita klik. Nah, tampil juga window yang tadi. Kita masuk ke environment variables. Nah, pastikan teman-teman masuk ke system variables, jangan yang di user, agar sistem tereflek semua, bukan untuk satu user saja. Nah, di bagian path, kita double klik, kita buat new, lalu kita paste hasil copy yang tadi. Setelah itu kita OK, dan OK. Nah, buat pastiin apakah MinGW-nya sudah diinstal, kita buka CMD, lalu ketikkan gcc atau gcc, enter. Nah, kalau misalnya sudah terlihat gcc fatal error, maka teman-teman sudah berhasil menginstal MinGW-nya. Dan sekarang kita akan lanjut ke settings VS Code. Nah, buat setting VS Code, kita buka dulu VS Code-nya, double klik di shortcut-nya, dan akan terbuka tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bakal download dua extension, klik di bagian kiri, di extension. Ekstensi pertama yang bakal kita download adalah C++, yang fungsinya buat IntelliSense, yaitu untuk mengecek apakah kode kita ada error, ataupun untuk memberikan sugesti kode yang akan kita ketik, dan juga bisa sebagai autocomplete. Nah, karena saya sudah install, di sini terdapat tulisan disable ataupun uninstall. Buat teman-teman yang baru download ataupun baru install, klik install saja dan tunggu hingga selesai. Kemudian yang kedua, kita bakal download Code Runner untuk menjalankan kode bahasa C yang kita buat, bahasa C atau C++. Tinggal klik Code Runner, sama seperti tadi, karena saya sudah install, terlihat tulisan seperti ini. Untuk teman-teman bisa langsung klik install dan tunggu hingga selesai. Nah, setelah selesai, teman-teman langsung klik bagian gear-nya ini, atau bagian roda gerigi, lalu masuk ke extension settings. Oke, kita scroll ke bawah, hingga menemukan ini, Code Runner Run in Terminal. Teman-teman langsung centang, agar nanti hasil compiler ataupun programnya bisa langsung tampil di terminal ataupun CMD. Oke, langsung kita coba praktekkan untuk mengoding bahasa C atau C++ di VS Code. Selanjutnya, teman-teman buka Explorer, kita buat folder dulu di open folder. Saya buatnya di desktop, misalnya Hello World. Kita select folder. Kalau muncul notifikasi seperti ini, klik yes. Nah, kita buat file dulu. Misalnya kita buat hello world.c. Nah, pastikan nama file C yang teman-teman buat tidak ada spasinya. Jika ada spasi, maka code runner-nya akan mendetek error sehingga tidak bisa dijalankan. Oke, kita masuk. Kita buat dulu header-nya, include. Nah, inilah fungsi dari si IntelliSense-nya, yaitu C++-nya. Memberikan kita sugesti apa aja yang bakal bisa kita masukin di pengetikan selanjutnya. Misalnya saya ketik S, dia carikan stdio .h. Kita enter, lakukan pemanggilan fungsi main untuk in main-nya. Langsung saja printf hello world. Jangan lupa titik koma, seperti di channelnya Pak Dika di WPU. Ingat, isikan return null. Karena kita menggunakan fungsi in main. Setelah selesai, save dulu. Ingat, setiap selesai ngoding ataupun selesai melakukan perubahan, di save terlebih dahulu, lalu kita klik di sebelah kanan, ada tanda play untuk masuk ke Code Runner untuk menjalankan file kita di terminal di bawahnya. Oke, sudah tampil hello world. Atau misalnya kita print lagi, printf halo teman-teman. Kita tambahkan enter dulu, biar nanti di bawahnya tampil halo teman-temannya. Misalnya kita ketikkan lagi printf saja, selamat siang. Oke, tanda kalau file teman-teman belum disimpan, bakal ada tanda titik di nama filenya di atas. Kita tinggal Ctrl S, biar berubah jadi tanda silang, ataupun titiknya hilang. Kita run lagi. Oke, sudah tampil hello world, halo teman-teman.
Selamat siang. Oke, sampai di sini sudah berhasil kita menginstal GCC ataupun MinGW-nya dan kita menggunakan bahasa C di VS Code-nya. Oke, bagaimana tadi? Mudah bukan untuk menginstal bahasa C ataupun menggunakan bahasa C di VS Code? Kita bisa menggunakan bantuan code blocks ataupun menginstal secara pure MinGW-nya seperti yang telah kita lakukan di tutorial yang tadi. Oke, selamat mengoding bahasa C ataupun C++ di VS Code. Selamat juga buat teman-teman yang udah berhasil install. Dan sekarang, tibalah di akhir video. Jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya, bisa aja langsung ketik di kolom komentar di bawah, ataupun langsung DM di IG yang sudah saya sediakan linknya di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Dadah!